Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu teks eksplanasi? Nah, jika belum tahu atau belum paham tentang teks eksplanasi, maka di sini saya akan jelaskan apa itu tentang teks eksplanasi, ciri-cirinya, strukturnya, hingga contohnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman coba tonton videonya sampai beres ya. Nah, dari pengertiannya tersendiri, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Nah, jadi teks eksplanasi itu bisa saja isinya tentang bencana alam yang ada di sekitar kita atau wabah yang saat ini menyerang di negara kita, atau tentang permasalahan sosial, peristiwa alamnya juga seperti apa, ilmu pengetahuan, atau terciptanya lampu dan lain sebagainya. Banyak sekali tentang teks eksplanasi contoh-contohnya. Atau jika teman-teman masih belum paham tentang pengertiannya, di sini ada yang lebih singkat lagi ya, bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi yang sedang trending-trendingnya, yang sedang hangat-hangatnya, yang saat ini terjadi di masyarakat. Nah, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita atau yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu mempunyai hubungan sebab akibat dalam prosesnya. Nah, melalui teks eksplanasi, di mana setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, kita bisa lihat dari tujuan teks eksplanasi. Nah, tujuan teks eksplanasi itu apa ya, teman-teman? Nah, di sini ada tujuan dari teks eksplanasi. Tujuannya itu yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya, jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi di sini eh, tujuan dari teks eksplanasi itu menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi ada sebab akibatnya gitu. Nah, dalam teks eksplanasi itu mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran yang ada. Jadi teks eksplanasi itu isinya fakta gitu ya, bukan fiktif. Fakta itu berarti yang terjadi sebenarnya, kejadian yang sebenarnya, bukan kejadian yang tidak sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai pengertian teks eksplanasi. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam lagi dan jelas tentang teks eksplanasi, maka coba perhatikan ciri-ciri, struktur, hingga contohnya dari teks eksplanasi. Oke. Oleh karena itu, teman-teman jangan di-skip. Oke. Nah, di sini itu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi ya, teman-teman. Jadi, teks eksplanasi itu yang pertama ciri-cirinya, struktur terdiri dari pernyataan umum,
urutan sebab akibat dan interpretasi. Jadi jelas ya teman-temannya. Jadi dalam membuat teks eksplanasi itu intinya harus ada sebab akibatnya, apa penyebabnya gitu. Akibatnya itu seperti apa? Pernyataan umum jadi berurutan, itu maksudnya jadi tersusun. Jadi peristiwa 1 ke peristiwa 2, peristiwa 3 dan seterusnya. Misalkan contohnya tsunami itu terjadinya karena apa? Tidak serta-merta tsunami itu langsung aja menyerang atau menyerang ke daratan. Pasti ada penyebabnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam membuat teks eksplanasi itu informasinya itu dalam yang dimuat dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya atau faktual. Nah, faktual tersendiri itu biasanya faktualnya itu memuat informasi tentang sifatnya, informasi yang sifatnya itu ilmiah, faktual itu ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Jadi faktual itu berarti informasinya itu tentang keilmiahan atau sains. Misalkan tsunami itu terjadi karena apa? Mungkin kalau faktualnya terjadi karena retakan di dasar laut gitu ya teman-teman. Terus dan yang ketiga itu adalah informasi tidak mempengaruhi pembaca gitu. Nah, di sini teks eksplanasi kan teman-teman sudah tahu bahwa isinya itu berdasarkan fakta dan tidak mempengaruhi pembaca. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi saat pembaca itu membaca teks eksplanasi itu tidak terpengaruhi oleh isi bacaan dari teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu hanya menjelaskan saja tentang peristiwa yang ada di sekitar, seperti gitu ya teman-teman. Nah, di mana dalam teks eksplanasi itu biasa menggunakan sequence market. Nah, kita nggak ajarkan di sini ya, karena masih tingkatannya masih jauh juga. Nah, seperti itu. Cukup mudah bukan teman-teman untuk mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jika teman-teman masih belum paham tentang ciri-cirinya, maka teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nah, teman-teman, di sini ada struktur dari dari teks eksplanasi. Oke, sorry, ini bukannya C, tapi ini tuh D ya teman-teman ya. Nah, D. Nah, jadi teks eksplanasi itu sendiri ada strukturnya dalam membuatnya. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, di sini teman-teman, pernyataan umum itu berisi mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya keberadaan. Jadi pernyataan umum ini itu isinya adalah proses terjadinya, adalah berarti proses terjadinya atau topik terjadinya dalam membuat teks eksplanasi itu. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Nah, di sini berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, dimana urutan sebab akibatnya itu misalkan kita ambil contoh yang seperti tadi, itu misalnya temanya tentang bencana alam atau ya bencana alam saja, atau bencana alamnya itu tentang banjir. Misalkan kita buat judulnya banjir. Nah, di sini teman-teman harus berurutan
urutan sebabnya itu. Banjir itu terkena karena apa? Misalkan awalnya itu adalah kebiasaan buruk manusia yang selalu membuang sampah. Berarti membuang sampah sembarangan ya teman-teman kan ya, buang sampah sembarangan. Nah, dalam buang sampah sembarangan itu kenapa bisa terjebak banjir? Karena sampahnya itu mampet di selokan atau di gorong-gorong. Terus yang kedua dari banjir itu masalahnya itu karena apa? Karena gorong-gorongnya itu atau selokannya itu sempit. Jadi saluran airnya itu sempit gitu, sehingga air dan sampah tidak bisa melewati gorong-gorong itu gitu, akhirnya meluap. Nah, sudah itu karena gorong-gorong sempit, lalu setelah meluap airnya itu keluar gitu, terjadilah sampai ke daratan, berarti kan ya sampai ke daratan seperti itu. Udah gitu maka rumah-rumah yang ada di sekitarnya itu tergenangi oleh air dan lain sebagainya. Maka banyak teman-temannya. Jadi teman-teman itu harus berurutan. Nah, udah sempit, udah membuang sampah sembarangan, gorong-gorong sempit, hujan lebat gitu kan. Hujan lebat sehingga tambah memperparah dari banjir itu sendiri, teman-teman. Nah, jika teman-teman masih belum paham tentang urutan sebab akibat, maka teman-teman bisa cek lagi dari awal gitu ya videonya. Terus yang ketiga yaitu adalah interpretasi. Nah, interpretasi itu sendirinya itu berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Anggap aja ini kesimpulan. Kesimpulan. Gitu aja ya teman-teman ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu dari teks yang kita buat tadi, misalkan tentang banjir nih. Nah, kita sudah buat teks tentang banjir, lalu interpretasinya itu apa? Jadi kesimpulan dari topik tentang banjir itu, yaitu kesimpulannya itu bahwa banjir itu diakibatkan dari perilaku manusia yang kurang baik, yaitu sering membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya banjir itu hal yang sangat bisa kita hindari. Yang penting kitanya itu cukup satu, yang langkah pertama yaitu membuang sampahnya itu jangan sembarangan ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu teman-teman bisa cari sendiri dan disesuaikan dengan isi dari topik permasalahan dari teks eksplanasi. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, di sini itu sudah ada langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi ya, teman-teman. Nah, di sini teks eksplanasi itu ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, di sini menentukan topiknya itu diusahakan topiknya itu adalah topik yang menarik gitu. Biasanya tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan. Nah, misalnya yang menariknya itu tentukan topiknya itu proses terjadinya pasang surut air laut. Nah, seperti itu juga boleh, mangga. Atau misalkan kita yang paling gampang yaitu tentang topiknya juga bisa proses terjadinya gerhana bulan topiknya. Enggak. Jadi topiknya juga harus ilmiah kalau bisa ya teman-teman ya. Terus yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Nah, itu maksudnya apa? Nah, kerangka karangan berdasarkan struktur eksplanasi yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian terjadinya dan ulasan ya teman-teman. Jadi dalam membuat rancangan kerangka teks yang pertama kan kita sudah tahu, misalkan di sini saya buat contohnya tentang gerhana bulan. Proses terjadinya gerhana
Nah, gerhananya apa? Gerhana bulan. Nah, di sini membuat rancangan teks itu yang pertama, kerangka teksnya itu yang pertama. Nah, apa itu gerhana? Misalkan, apa itu gerhana? Jadi biasanya membuat rancangan kerangka teks itu kalau bisa harus sesuai dengan kaidah adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, gitu ya. Nah, udah apa, misalkan apa itu, misal gerhana bulan, terus proses terjadinya gerhana bulan, proses. Dan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya mangga disesuaikan dulu ya. Jadi membuat rancangan kerangka itu yang pertama teman-teman itu tidak serta-merta langsung membuatnya, tapi membuat dulu langkah-langkahnya dulu dalam membuatnya itu. Misalkan apa yang ingin teman-teman cari, proses dalam bulan. Misalkan penyebab dari gerhana bulan ini, penyebab, lalu ada rangkaian kejadiannya, lalu akibat dari gerhana bulan itu apa, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga yaitu mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi itu adalah mencari sumber ilmu atau sumber bacaan yang lain, informasi yang lain, mengumpulkan referensi itu ya. Jadi teman-teman kalau mengumpulkan referensi tidak serta-merta dari satu buku saja, tapi dari beberapa buku, 2 atau 3 buku minimal. Kalau referensinya tentang, misalkan kita tentang banjir gitu ya, jangan dari satu orang saja, tapi banyak orang ceritanya gitu ya. Informasinya dari beberapa orang, misalkan jangan 1 atau 2 tapi 3 atau 5 mangga referensinya, biar teks eksplanasinya itu lebih kuat lagi gitu, lebih kuat informasinya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan, yang teman-teman kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Jadi referensi itu untuk menggambarkan rangkaian kejadian sebenarnya ya, gitu teman-teman ya. Terus yang keempat yaitu mengembangkan teks. Nah, teman-teman pertama sudah menentukan tema atau topik. Yang kedua sudah membuat rancangan kerangka teks atau mind mapping gitu kan ya nantinya. Yang ketiga sudah mengumpulkan referensi, mengumpulkan pengetahuan atau fakta-fakta, kumpulan fakta gitu ya. Sudah itu, kalau 1, 2, 3 sudah terpenuhi, maka kita ke nomor 4 yaitu mengembangkan teks. Teksnya itu dari 1, 2, 3 itu pengembangannya. Misalkan tentang posisi bulan ya, pengembangannya. Apa itu gerhana bulan? Teman-teman jelaskan. Gerhana bulan itu ialah apa. Misalkan kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang sejajar, seperti itu. Nanti teman-teman bisa buatkan gambarnya dan lain sebagainya. Lalu penyebab terjadinya gerhana bulan, akibatnya dan lain sebagainya itu mangga. Jadi kalau bisa kembangkan teksnya gitu ya. Terus yang terakhir yaitu menyunting teks. Oke, menyunting teks itu artinya memeriksa kembali ya teman-teman ya, memeriksa kembali, membaca kembali lagi, takutnya ada yang salah, tulisannya ada yang kurang baik, ada yang salah ketik dan lain sebagainya, itu mangga. Jadi tujuan untuk menyunting teks itu ada langkah akhir, jadi memeriksa kembali teks yang sudah dibuatnya gitu ya teman-teman ya. Cukup mudah bukan teman-teman untuk membuat tentang langkah-langkah dari teks eksplanasi. Nah, dari penjelasan tadi mungkin kali ini teman-teman sudah sedikit paham tentang apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya, strukturnya, hingga ke langkah-langkahnya. Nah, kali ini di sini saya akan membacakan suatu teks eksplanasi.
Oleh karena itu, teman-teman coba perhatikan dan dengarkan dengan seksama ya. Nah, judulnya kita yang singkat-singkat aja teksnya juga, yaitu tentang banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Nah, selain jumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di daratan. Banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portable digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai, melalui dan seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Nah, itu adalah cerita teks eksplanasi tentang banjir. Nah, di sana akan ada soal-soal yang saya sajikan. Oleh karena itu perhatikan ya soal-soalnya. Nah, teman-teman, coba teman-teman kerjakan soal yang ada di sini. Di sini ada satu soal yang terdapat ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa topik yang dibahas tadi? Topik yang tadi dibacakan, yang dari teks eksplanasi tersebut, yang tadi saya bacakan, itu topik tentang apa? Nah, gitu ya. Terus yang ke B, mengapa terjadinya banjir? Yang C, bagaimana cara terhindar dari banjir? Dan D, kesimpulan. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman. Jika teman-teman masih belum paham, maka teman-teman coba ulang lagi videonya dari awal, dan agar teman-temannya lebih mengerti gitu ya teman-teman ya. Dan kalau bisa yang kedua itu tugasnya. Nah ya teman-teman, jadi ada 2. Yang C itu bagaimana cara terhindar dari banjir, yang D itu kesimpulan, dan yang keduanya itu membuat teks eksplanasi gitu ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak terjadi kesalahan atau kurang jelasnya dalam penyampaian, karena kita sama-sama sedang belajar untuk jadi lebih baik lagi. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.